Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syabana dengan NIM 22109123100004. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan mengangkat judul tentang pencegahan tuberkulosis di Indonesia. Tujuan saya mengangkat materi ini dikarenakan saya melihat banyaknya data tuberkulosis di dunia maupun di Indonesia. Harapannya dengan materi yang saya sampaikan ini dapat menurunkan kasus tuberkulosis khususnya di Indonesia. Pengertian dari tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. Bakteri tersebut bernama Mycobacterium tuberculosis. Nama tersebut diambil berdasarkan nama bakterinya, yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit tuberkulosis di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita tuberkulosis di Indonesia. Penyebab dari tuberkulosis berasal dari Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular lewat semburan air liur pengidap tuberkulosis melalui batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Meskipun cara penularannya mirip dengan pilek atau flu, tuberkulosis tidak menular dengan semudah itu. Kita perlu berkontak dekat dengan pengidap tuberkulosis dalam waktu yang lama, dalam waktu beberapa jam, untuk bisa tertular penyakit tuberkulosis. Tidak semua pengidap tuberkulosis bisa menularkan penyakitnya. Anak-anak yang mengidap tuberkulosis, mereka tidak bisa menularkannya ke anak-anak lain maupun ke orang dewasa. HIV juga mempengaruhi penyebab dari tuberkulosis. Kasus tuberkulosis meningkat drastis akibat infeksi HIV. Penyakit ini mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga kesulitan mengendalikan bakteri tuberkulosis. Akibatnya, pengidap HIV lebih rentan mengalami komplikasi tuberkulosis. Alasan tuberkulosis menjadi salah satu penyebab kematian terbesar, yaitu karena meningkatnya strain yang kebal terhadap obat. Hal ini disebabkan karena pengidapnya tidak meminum obat sesuai petunjuk atau tidak menyelesaikan pengobatan. Ketika antibiotik gagal membunuh semua bakteri yang menjadi targetnya, bakteri tersebut otomatis menjadi resisten terhadap obat tersebut. Gejala dari tuberkulosis. Tuberkulosis memiliki gejala mulai dari batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk darah atau lendir, nyeri di dada, penurunan berat badan, kelelahan, demam, keringat di malam hari tanpa aktivitas apapun, panas dingin, kemudian kehilangan selera makan. Kemudian faktor resiko dari tuberkulosis. Yang pertama adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan tertentu. Yang kedua, bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Yang ketiga, orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah turun. Yang kelima, individu yang berpergian ke daerah
khusus kasus tinggi dari tuberkulosis. Kemudian selanjutnya, mengkonsumsi alkohol berlebihan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Perokok aktif maupun pasif, kemudian bekerja di fasilitas kesehatan yang diharuskan berkontak erat dengan pengidap tuberkulosis. Yang terakhir adalah tinggal bersama pengidap tuberkulosis. Semua hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya faktor resiko dari tuberkulosis. Selanjutnya, screening dari tuberkulosis. Apa itu screening? Screening adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan memisahkan orang yang terlihat sehat tetapi memungkinkan beresiko tertular penyakit dari mereka yang mungkin tidak terkena penyakit tersebut. Screening dapat dilakukan dengan wawancara, menggunakan kuesioner, kemudian pemeriksaan dahak, dan promosi kesehatan. Pencegahan dari tuberkulosis yang pertama bisa melakukan imunisasi BCG, kemudian peningkatan nutrisi, dan memodifikasi lingkungan rumah. Penanggulangan tuberkulosis dapat dilakukan dengan promosi kesehatan, pengawasan tuberkulosis dengan memilah orang yang terindikasi tuberkulosis, pengendalian faktor resiko dengan cara meredam atau menurunkan faktor resiko yang ada. Peningkatan kekebalan tubuh seperti mengkonsumsi vitamin dan memakan makanan yang bergizi. Kemudian dari paparan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tuberkulosis masih menjadi permasalahan yang besar di dunia dan di Indonesia. Diharapkan dengan pemberian materi tersebut dapat bermanfaat untuk menurunkan kasus tuberkulosis di Indonesia. Demikian penyajian lisan dari saya Ahmad Syabana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.